Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahla sidqi wal wafa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah rahimakumullah, limpahan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia-Nya Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kesempatan untuk kita bisa memakmurkan umur kita, jasad kita, dan memakmurkan juga bumi Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan berbagai bentuk amal soleh yang kita harapkan amal soleh kita dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tazkirah yang disusun oleh Imam Al-Qurtubi. Dan di 2 bulan sebelumnya, ya, karena bulan kemarin saya mohon izin tukar jadwal dengan ustaz yang lain, artinya 1 bulan kemarin off, dan terakhir di bulan Agustus kita sudah membahas berkaitan dengan apa ya? Anda masih ingat atau sudah lupa? Ya, berkaitan dengan bahwa orang yang akan meninggal itu kapan dia mulai tidak mengenali orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian juga dibahas terkait dengan kesempatan untuk bertobat bagi orang-orang yang akan menghadapi kematian. Ya, dan kita sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya bagaimana taubat yang sesungguhnya dan bagaimana juga syarat-syarat dari taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bab la takhruju ruhu 'abdin mu'minin aw kafirin hatta yubasyshara wa annahu yas'adu biha. Bab berkaitan dengan tidak akan keluar ruh seorang hamba yang beriman ataupun hamba yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hamba itu mendapatkan berita tentang apa yang akan dialaminya setelah kematiannya. Wa annahu yas'adu biha, dan bahwa ruhnya itu akan diangkat ke langit oleh malakul maut. Yang pertama, ikhwani fillah rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengutip sebuah riwayat dari Abdullah bin Al-Mubarak, di mana Abdullah bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Hayawah, ya, kemudian disampaikan dari Muhammad bin Ka'b Al-Qurazi, qala, dia berkata, idza staqna'at nafsul abdil mu'min, apabila tergenang jiwa seorang hamba yang beriman, ja'ahu malakul maut, akan datang kepadanya malaikat maut, faqala, lalu malaikat berkata, assalamu alayka ya waliyallah, kesejahteraan atasmu wahai wali Allah, Allahu yuqri'uka salam, Allah menyampaikan salam untukmu. Summa naza'a bihadhil ayah, kemudian ruhnya dicabut oleh malaikat itu dengan mengucapkan atau dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Jadi ketika orang-orang yang Allah wafatkan atau yang malaikat wafatkan dalam kondisi baik jiwa mereka, maka dikatakan kepada mereka ruh-ruh yang baik itu, salamun alaikum
kesejahteraan terjadi pada kalian. Jadi betapa indahnya, betapa nikmatnya ketika jiwa itu adalah jiwa yang mukmin, jiwa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang baik. Ketika meninggal dunia, maka malaikat menyampaikan salam kepada ruh itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Salamun alaikum," keselamatan bagi kalian. Sehingga apa yang terjadi ketika malaikat maut menyampaikan salam kepada ruhnya itu? Tentu karena sambutan yang diberikan adalah sambutan yang baik, maka ruh itu pun keluar dengan sangat mudahnya. Sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ringannya orang-orang yang beriman ketika ruhnya dicabut oleh malakul maut. Seperti halnya kita, kalau misalnya kita berkunjung ke suatu tempat, berkunjung ke suatu rumah, kemudian di tempat itu, di rumah itu kita disambut dengan sangat ramah, dengan sangat baik. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum, atau wilujeng sumping, mangga linggih, dan sebagainya. Pasti kita merasa sangat senang ketika datang ke tempat itu. Ya, berbeda dengan ketika kemudian kita datang ke suatu tempat dan di tempat itu kita tidak mendapatkan penerimaan yang baik. Maka tentu ada perasaan tidak nyaman dalam diri kita dan kita enggan untuk masuk ke tempat itu. Bahkan kalaupun kita sudah pernah masuk, kita berpikir dan berharap untuk tidak pernah masuk lagi ke tempat yang orang-orangnya tidak ramah, tidak nyaman menyambut kita. Nah, ikhwani fillah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengutip perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Idza jaa malakul maut," apabila malakul maut datang, liyaqbida ruhal mu'min, untuk mencabut ruh orang yang beriman. Qala, malaikat itu mengatakan, "Rabbuka yuqri'uka salam," Tuhanmu menyampaikan salam kepadamu. Masya Allah. Yang menyampaikan salam kepada ruh yang baik ini bukan siapa-siapa, bukan orang biasa, bukan makhluk, melainkan Sang Khalik yang maha mulia, yang maha segala-galanya. Kita saja kalau misalnya datang atau bertemu dengan seseorang yang katakan sudah kita kenal atau baru kita kenal, kemudian orang itu ketika bertemu mengatakan kepada kita, akhi, ukhti, bapak, ibu, akang, teteh, mas, mbak, dan sebagainya, dapat salam dari fulan bin fulan, dari fulanah bin fulanah. Kalau ternyata orang yang menyampaikan salam kepada kita itu adalah orang yang sangat-sangat mulia menurut kita, bagaimana perasaan kita? Senang atau tidak? Senang. Tiba-tiba misalnya di sini kita karena pernah bertemu dengan seorang ulama besar, katakanlah Ustadz Abdul Somad, kita pernah kenalan. Tiba-tiba ada orang yang menyampaikan salam dari beliau kepada kita secara langsung. Ya, akhi, ada salam khusus dari Ustadz Abdul Somad untuk antum. Bagaimana perasaan kita? Pasti kita senang. Karena yang mengingat kita adalah orang yang kita sangat hormati, kita sangat muliakan. Apalagi jika yang menyampaikan salam kepada kita, kepada ruh yang baik itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Tidak ada celah, tidak ada cacat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya sangat-sangat beruntung dan sangat-sangat menyenangkan ketika kita mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang dirasakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah mendapatkan salam dari malaikat Jibril. Kata Rasulullah SAW, "Wahai Aisyah, sesungguhnya Jibril yuqri'uki salam, menyampaikan salam kepadamu." Bagaimana perasaan Aisyah? Luar biasa. Gembiranya sangat luar biasa. Karena yang menyampaikan salam kepada Aisyah ketika itu adalah malaikat Jibril, makhluk yang Allah tugasi khusus sebagai penyampai wahyu kepada
para nabi-nabi, termasuk kepada nabi yang sangat mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, berikutnya Imam Al-Qurtubi juga mengutip sebuah riwayat dari Al-Bara bin Azib terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam penghormatan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang mukmin. Yauma yalqaunahu, pada hari mereka menemuinya, salamun adalah ucapan salam. Fa yusallimu malakul maut alal mu'min inda qabdi ruhihi. Maka malakul maut, kata Al-Bara bin Azib, mengucapkan salam kepada seorang mukmin ketika mencabut nyawanya. Kalau misalnya kita didatangi oleh orang dengan penampilan yang sangat bersih, yang sangat ramah, kemudian ngajak kita menyampaikan salam kepada kita, kemudian ngajak kita pergi ke suatu tempat, kira-kira kita tertarik atau tidak? Tertarik. Berbeda dengan ketika kita bertemu dengan orang dengan penampilan yang sangar, garang, kemudian sikapnya keras atau bengis, lalu ngajak kita pergi, kira-kira kita mau atau tidak? Tidak mau. Nah, makanya punten, para penipu, para penculik, biasanya mereka memanfaatkan kemampuan mereka untuk bersikap ramah kepada anak-anak, sehingga anak-anak tertarik. Nak, sini rumahnya di mana, nak? Di sana. Oh, jauh ya? Iya, jauh. Sekarang di sini sama siapa? Lagi main sama teman, tapi temennya lagi jajan. Yuk, mau ikut sama om? Sama om dianterin ke rumahnya. Ini om punya permen dan sebagainya. Dengan keramat itu kemudian seorang anak tergoda, tertarik, akhirnya mau mengikuti apa yang disarankan oleh penipu tersebut. Tetapi ini yang datang bukan penipu, yang datang adalah malakul maut dengan penampilan yang sangat-sangat bersih, dengan penampilan yang sangat santun, menyeru orang yang beriman dan menyampaikan salam kepada mereka, sehingga ketika dicabut pun mereka menyerahkan ruhnya dengan senang. La yaqbadu ruhahu hatta yusallim alaihi, dan malaikat maut itu tidak akan mencabut ruh seorang hamba yang beriman sampai dia mengucapkan salam kepada orang yang beriman tersebut, kepada ruh orang yang beriman tersebut. Jadi dalam beberapa riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya ini, kita melihat betapa orang-orang yang beriman ini mendapatkan sambutan yang sangat ramah, yang sangat baik dari para malaikat ketika ruh mereka akan dicabut oleh malakul maut. Kemudian Mujahid, ya, salah seorang ulama yang juga penafsirannya cukup diperhitungkan, menyampaikan terkait dengan ayat yang tadi dibacakan, ya, innal mu'mina la yubashsharu bisalahi waladihi min ba'dihi lituqirra ainah. Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan berita gembira tentang kebaikan anak-anaknya, tentang kesolehan anak-anaknya setelah kepergiannya. Jadi orang yang beriman ini diberikan ketenangan, ya, kembalilah kepada Tuhanmu, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Tenanglah bahwa anak-anakmu yang kamu tinggalkan di dunia akan baik-baik saja. Allah yang akan menjaga mereka. Mereka semua akan menjadi anak-anak yang soleh. Maka ruh orang yang beriman itu akan merasa regreg, akan merasa nyaman ketika akan meninggalkan keluarga yang dicintai oleh mereka. Sehingga itu qira'ina, sehingga hati mereka merasa senang, hati mereka merasa tenang ketika mereka akan meninggalkan keluarga yang mereka cintai. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah,
Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis dari Ibnu Majah yang disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa malaikat ketika hadir atau ketika datang kepada seorang laki-laki yang soleh, ya, malaikat maut akan mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadi thayyib, yang berada di dalam tubuh yang baik, ukhruji hamidatan, keluarlah dengan kondisi terpuji, wa absyiri bi rauhin wa raihan, dan bergembira dengan rahmat dan kesenangan. Kemudian radin ghairi ghadban, dalam keadaan ridho, wa rabbin radin ghairi ghadban, Tuhanmu ridho dan Tuhanmu tidak murka kepadamu. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta takhruja, maka malaikat pun terus menerus mengatakan itu sampai ruhnya keluar. Jadi masya Allah, ketika datang, malaikat datang dengan memberikan sambutan atau panggilan yang sangat menenteramkan jiwa-jiwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan mengatakan, keluarlah wahai jiwa yang baik yang berada di dalam tubuh yang baik. Kemudian keluarlah dalam keadaan terpuji, bergembiralah dengan rahmat Allah dan dengan kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada kalimat yang sangat membahagiakan bagi ruh orang yang beriman, itu adalah wa rabbin radin ghairi ghadban, Tuhanmu ridho terhadapmu, Tuhanmu tidak murka kepadamu. Karena kita pada prinsipnya menyadari keberadaan kita sebagai Abdullah, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang hamba dipanggil oleh seseorang untuk bertemu dengan tuannya, ya, seorang hamba, seorang budak, seorang pembantu katakan, dipanggil oleh seseorang yang belum kita kenal sebelumnya untuk bertemu dengan tuannya, maka ada dua perasaan yang hadir. Pertama adalah perasaan takut karena bisa jadi tuannya memanggil untuk memarahinya. Yang kedua adalah perasaan senang bahagia karena tuannya akan memberinya apresiasi, penghargaan. Tapi yang kedua ini biasanya kecil kemungkinannya bagi seorang hamba, seorang budak yang merasa dia tidak melakukan tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal. Karena kita ini pada prinsipnya dalam kehidupan kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita seringkali merasa ibadah kita belum optimal kita jalankan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di antara sifat orang-orang yang beriman itu adalah mereka merasa, ya, bahwa amal mereka itu belum cukup baik. Wa qulubuhum wajilah, hati mereka takut bahwa amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika ada garansi, ada jaminan dari malakul maut yang menjemput itu dengan mengatakan wa rabbin radin ghairi ghadban, ayo keluarlah dari tubuhmu yang baik wahai jiwa yang baik, dan kamu akan mendapatkan rahmat dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu sangat ridho kepadamu, dia tidak marah kepadamu. Maka ruh itu pun akan keluar dengan senang, dengan gembira, tanpa ada rasa berat sama sekali. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, setelah itu summa ya'ruju biha ila sama, setelah ruh itu keluar, ruh itu diangkat ke langit, dibawa pergi ke langit oleh malakul maut. Fayuftahu laha, lalu dibukakan pintu langit untuk ruh itu. Fayuqal, lalu dikatakan oleh malaikat yang menjaga langit, man hadza, siapakah orang ini? Fayaquluna,
Lalu malaikat yang membawa ruh ini mengatakan, fulanun ibni fulan, ini adalah fulan bin fulan. Fayuqal, lalu dikatakan kepada ruh ini, marhaban bin nafsit tayyibah kanat fil jasadi tayyib, selamat datang bagi jiwa yang baik yang pernah tinggal di tubuh yang baik. Udkhuli hamidatan, masuklah dengan keadaan terpuji. Wa absyiri birauhi waraihan, dan bergembiralah dengan rahmat dan kesenangan dari Allah. Wa rabbin radin ghairi ghadban, dan Tuhanmu ridho, tidak marah, tidak murka. Masya Allah, ketika dicabut ruhnya, malaikat mengatakan seperti itu. Dan ketika diangkat ke langit, di langit pertama ketika pintu langit dibukakan, malaikat yang berada di langit pun menyambut dengan ungkapan yang sama. Marhaban, selamat datang wahai jiwa yang tenang, jiwa yang baik yang pernah tinggal di tubuh yang baik. Lalu mengatakan hal yang sama juga, masuklah dengan keadaan terpuji dan bergembiralah dengan rahmat dan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Tuhanmu ridho serta tidak murka. Lalu malaikat pun mengatakan hal yang sama sehingga ruh itu tiba di langit yang di sana ada Allah. Ya, ini di sini disebutkan tantahi ila sama allati fiha Allah. Nah, kita tidak perlu mencari tahu atau menafsirkan dengan detail. Wah, Allah di langit maksudnya seperti apa? Ya, ini cukup kita fahami dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini masuknya ranah khilafiyah dalam urusan akidah. Ya, nanti kalau salah-salah kita memahami, maka ada yang mengatakan kita ini termasuk mujassimah dan sebagainya, ya. Kemudian sebaliknya, fa idza kana rajulu su, apabila yang dicabut itu adalah orang yang buruk, maka dikatakan kepadanya, ukhruji ayyatuhan nafsul khabithah, keluarlah wahai jiwa yang busuk, kanat fil jasadil khabith, yang tinggal di tubuh yang busuk. Ukhruji zamimatan, keluarlah dalam keadaan hina. Wa absyiri, dan bergembiralah bihamimin, dengan air yang sangat panas. Wa ghassaqin, dan dengan air yang sangat dingin. Wa akhir man syakilahu azwaj, dan azab-azab lain yang menunggunya. Ikhwani fillah, ketika ruh yang baik disambut dengan sangat baik, ruh yang busuk atau orang yang kufur kepada Allah justru malah diancam dengan ancaman yang sangat menyedihkan, menyakitkan, di mana dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang busuk, keluarlah dari tubuh yang busuk. Kemudian keluarlah dalam keadaan hina. Ya. Jadi kalau dipanggil dengan begitu, boro-boro kita mau ikut. Boro-boro ruh itu mau keluar. Makanya di beberapa pertemuan yang pernah kita yang kita pernah lakukan sebelumnya, saya pernah sampaikan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa saking sulitnya ruh orang-orang yang kufur itu dicabut, sampai diibaratkan oleh Rasul seperti seseorang yang mencabuti bulu-bulu domba, dicabutin, dipretelin satu persatu, ya, saking sulitnya, sehingga ruhnya menjadi tercerai-berai. Kemudian diancam, absyiri, bergembiralah, ya, bergembiralah, tapi digembirakan dengan azab, bukan digembirakan dengan kesenangan. Bihamimin, dengan air yang sangat panas. Kebayang, digembirakan dengan air yang sangat panas, maksudnya diancam dengan air yang sangat panas di neraka. Wa ghassaqin, nah ini para ulama mengartikan dengan air yang sangat dingin. Pertanyaan saya, adakah manusia yang sanggup menahan panasnya air yang sangat mendidih? Tidak ada. Dan adakah orang yang sanggup hidup di air yang sangat dingin?
Atau bisakah kita minum air yang sangat panas dan bisakah kita minum air yang sangat dingin? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa kita makan atau minum ya makanan minuman yang sangat panas atau makan atau minum makanan minuman yang sangat dingin. Ya. Tapi manusia itu memang begitu. Meser bala-bala panas. Udah panas tiupan, ngerah tiis. Ya. Dikasih yang dingin minta yang panas, dikasih yang panas ditiupan ngarah tiis. Ya, beli es, ya beli air es, dibiarin dulu biar esnya agak cair supaya suhunya tidak terlalu dingin. Ya, begitulah manusia. Nah ini Allah berikan ancaman melalui malaikat maut. Absyiri bijahimin wa ghassaq. Bergembiralah dengan air yang sangat panas dan dengan air yang sangat dingin, juga dengan berbagai azab yang Allah siapkan. Dan malaikat terus menerus mengatakan hal itu sampai kemudian ruhnya keluar dari tubuhnya. Lalu ketika keluar, ruh itu diangkat ke langit. Ketika diangkat ke langit, fayustaftahu laha, lalu diminta agar dibuka pintu langit. Fayuqal, lalu dikatakan, man hadza, siapakah yang kalian bawa? Siapakah yang kau bawa ini? Lalu dikatakan, fulan. Yang datang ini adalah si fulan. Si fulan orang yang tidak baik. Fayuqal, lalu dikatakan oleh malaikat penjaga langit, la marhaban bin nafsil khabithah kanat fil jasadil khabith. Tidak ada ucapan selamat datang bagi jiwa yang busuk yang tinggal di tubuh yang busuk. Irji'i, kembalilah zanimatan, dengan keadaan hina. Fa innaha la tufattahu laka abwabus sama, sesungguhnya tidak akan dibukakan untukmu pintu langit. Inilah hadis yang menguatkan firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadap ayat-ayat yang kami turunkan, la tufattahu lahum abwabus sama, tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga hatta yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Bisakah unta yang sebegitu besarnya masuk ke lubang jarum yang sebegitu kecilnya? Tidak bisa. Ya. Artinya ini adalah permisalan dari suatu kemustahilan. Sebesar-besarnya jarum, itu jarum apa ya? Jarum kasur. Ya, jarum yang suka dipakai, kalau dulu dipakai ngejahit karung goni atau ya jarum kasur lah. Lubangnya segede apa? Ya segede gitu. Segede-gedenya jarum itu segede gitu. Sekecil-kecilnya unta, segede anak unta. Bisakah unta yang paling kecil masuk ke lubang jarum yang paling besar? Tidak bisa. Maka Allah memberikan gambaran bahwa orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat Allah, apalagi bersikap sombong terhadap ayat yang Allah sampaikan kepada mereka, maka kata Allah, pintu langit tidak akan dibukakan bagi mereka. Pertama, amal-amal mereka sebanyak dan sebaik apapun tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ruh mereka tidak akan bisa menembus langit ke-1, ke-2 dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai seekor unta bisa masuk ke lubang jarum. Artinya tidak mungkin. Bahkan Allah memberikan penegasan, wala yadkhulunal jannata, ya tidak akan masuk ke dalam surga, tidak akan dibukakan pintu bagi mereka dan tidak akan masuk ke dalam surga. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, ya,
Dalam kitab ini Imam Al-Qurtubi juga mengutip hadis dari Abu Hurairah. Ya, sebetulnya secara redaksi hampir sama, ya, tetapi agak sedikit pendek. Innal mayyita tahduruhul malaikah. Sesungguhnya mayit akan didatangi oleh malaikat. Fa idza kana rajulus salih, apabila orang itu adalah orang yang soleh, qalu, malaikat mengatakan, ukhruji ayyatuhar ruh at-tayyibah, keluarlah wahai ruh yang baik. Ya. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah mengatakan, idza kharajat ruhul abdil mu'min talaqaha malakani yas'udani biha. Apabila ruh hamba yang mukmin itu keluar, maka ruh itu akan diterima, akan disambut oleh dua malaikat. Lalu kemudian dua malaikat itu akan membawanya pergi ke atas, ya, diangkat ke langit. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dalam riwayat yang lainnya disebutkan penduduk langit atau para malaikat mengatakan, ya, mengatakan ruhun thayyibah ja'at min qibalil ard. Ketika ruh itu diangkat ke langit, para malaikat yang ada di langit mengatakan ruh yang baik datang dari arah bumi. Sallallahu alaiki wa ala jasadi kunti ta'murinahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepadamu dan kepada jasad yang dulu kamu makmurkan. Makanya salah satu kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah memakmurkan jasad yang Allah titipkan kepada kita. Ini kan jasad kita ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kekurangan dan kelebihannya, ini adalah titipan dari Allah yang Allah minta agar kita memakmurkan jasad kita. Ya. Jadi kalau kita bicara umur itu adalah terkait dengan usia fisik kita, usia jasad kita. Ya. Ketika kita meninggal, sebetulnya kita tidak meninggal. Kita hanya berpindah dari kehidupan dunia ke kehidupan setelahnya. Dari alam dunia ke alam barzah, yang kemudian nanti kita akan masuk ke darul akhirah, ke kehidupan di negeri akhirat. Nah, ikhwani fillah rahimahullah, kemudian fayantaliqu biha ila rabbih, kemudian dibawa pergi menuju Tuhannya. Summa yaqul, kemudian Allah berfirman, intaliqu biha ila akhiril ajal, bawalah dia pergi hingga batas terakhir. Wa innal kafir, sesungguhnya orang kafir, apabila ruhnya keluar, Hamad mengatakan, ya, wa dzakra min nathniha wa dzakra la'nan. Lalu kemudian disebutkan tentang bau busuknya, juga disebutkan berbagai laknat kepada ruh yang busuk ini. Dan penduduk langit atau para malaikat mengatakan, ruhun habithah ja'at min kibalil ard, ruh yang busuk datang dari arah bumi. Qala, dia berkata, fayuqalu, dikatakan, intaliqu biha ila akhiril ajal, bawalah dia pergi hingga batas terakhir. Ya, ikhwani fillah rahimahullah. Nah, ini adalah hadis-hadis yang menggambarkan bagaimana sambutan dari malaikat maut terhadap orang-orang yang beriman, juga sambutan malaikat maut terhadap orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Ubadah bin As-Samit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah. Barang siapa yang senang bertemu dengan Allah, Allah pun akan senang bertemu dengannya. Wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak senang, yang benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun benci bertemu dengan orang itu. Faqalat Aisyah,
Lalu Aisyah berkata, ya, Aisyah itu adalah salah satu istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna la nakrahul maut. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang tidak senang terhadap kematian. Lalu Rasul bersabda, laisa dzat, yang dimaksud bukanlah itu. Yang dimaksud bukan orang yang tidak senang dengan kematian, karena pada umumnya manusia itu tidak senang ketika menghadapi kematian. Kita tidak senang ketika kita meninggalkan orang lain atau ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Lalu Rasul mengatakan, kata beliau, walakinal mu'min, akan tetapi orang mukmin, idza hadarahul maut, apabila didatangi oleh kematian, busyira biridwani minallah, akan diberikan kabar gembira dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa karamatihi, dan kemuliaannya. Falaisa syai'un ahabba ilaihi mimma amamahu, maka tidak ada satu hal pun yang ia lebih sukai selain dari apa yang ada di hadapannya. Fa ahabba liqa Allah, maka dia pun senang bertemu dengan Allah. Wa ahabballahu liqa'ah, dan Allah pun senang bertemu dengan orang ini. Wa innal kafira, dan sesungguhnya orang kafir, idza hadarahul maut, apabila dijumpai oleh kematian, didatangi oleh kematian, busyira bi adzabillah, akan diberikan berita gembira dengan azab Allah, wa uqubatihi, dan sanksinya dan balasannya dan siksaannya. Falaisa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu, dan tidak ada hal yang paling tidak dia sukai kecuali apa yang dia akan jumpai di hadapannya. Fakariha liqa Allah, sehingga dia pun tidak menyenangi perjumpaan dengan Allah. Wa karihallahu liqa'ah, dan Allah pun tidak menyenangi perjumpaan dengannya. Jadi ikhwani fillah rahimakumullah, Rasul secara langsung memberikan penjelasan tentang sabdanya, barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah, Allah pun akan senang berjumpa dengannya. Barang siapa yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun tidak senang berjumpa dengannya. Maksudnya ada orang-orang yang tidak siap dan tidak menyiapkan diri, tidak menyiapkan bekal untuk menghadapi kematian, sehingga ketika didatangi oleh malaikat maut, yang di sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa malaikat maut itu sebelum mencabut nyawa orang yang beriman ataupun orang kafir, akan lebih dulu menyampaikan berita tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Jika dia mukmin, maka Allah akan memberikan berita gembira tentang keridhaan Allah, menyampaikan berita gembira tentang tempat yang Allah siapkan di surga dan sebagainya. Maka orang mukmin ini ketika disambut oleh malaikat maut, ketika ruhnya dicabut, diminta untuk keluar, dia akan merasa senang. Maka dia pun senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia senang ketika dipanggil untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tadi panggilannya adalah ya ayyuhan nafsut thayyibah? Ya, di ayat yang sudah kita hafal, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridho dan diridhoi. Maka dia senang karena disuruh pulang, disuruh kembali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridho. Tapi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak menyiapkan bekal untuk kematiannya, orang yang tidak mengisi umurnya dengan hal-hal yang baik, maka ketika disuruh untuk keluar dari jasadnya, ketika disuruh untuk berjumpa dengan Allah, dia tidak mau, karena tahu bahwa Allah akan menjumpainya dalam keadaan ghadban, marah kepadanya. Sehingga karena dia tidak suka, tidak mau berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak senang berjumpa dengan orang ini. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya ini menyampaikan sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi, diterima dari sahabat Anas bin Malik. Dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya. Mohon maaf, ada yang terlewat ya, satu hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada seorang hamba, qayyadalahu qabla mautihi bi'amin malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengutus kepadanya malaikat, fasaddadahu wa waqafahu. Ya, kemudian malaikat ini akan diminta oleh Allah untuk meluruskannya, memberinya bimbingan, ya, memberinya bimbingan. Kemudian hatta yaqulun nas, sehingga orang-orang mengatakan mata fulanun khair, sesungguhnya si fulan telah meninggal, khairu makana, dalam keadaan yang sangat baik. Jadi sebelum meninggal Allah kirimkan kepadanya malaikat. Malaikat ini akan memberikan bimbingan kepada orang ini sehingga orang ini akan menjadi orang yang husnul khatimah. Dan ketika orang ini dalam keadaan baik, kemudian Allah akan wafatkan dia, maka orang-orang mengatakan mata fulanun khairu makana. Sungguh orang ini ada dalam kondisi terbaiknya. Ya, kemudian faidza ahdara wa ra'a thawabahu. Ya, lalu kemudian ketika kematian menghadirinya, ya, ya, lalu orang ini akan melihat balasannya, ya, akan melihat balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga orang ini juga akan merasa senang ketika dijemput oleh Allah, oleh malaikat maut untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, sebaliknya jika orang yang akan Allah cabut ini adalah orang yang buruk, atau jika Allah menginginkan keburukan di seorang hamba, Allah akan membiarkan kepadanya syaitan untuk mengganggunya, menyesatkannya, memberikan kepadanya fitnah, sehingga orang-orang akan mengatakan si fulan meninggal dalam keadaan yang buruk, atau si fulan berada dalam kondisi terburuknya. Nah, sehingga kemudian orang ini pun ketika dicabut nyawanya oleh malakul maut, orang ini berada dalam kondisi terburuknya dan tercatat sebagai orang yang su'ul khatimah. Lalu kemudian Imam Al-Qurtubi mengutip sebuah hadis dari Imam At-Tirmizi, ya, dalam bab Al-Qadar, dari sahabat Anas bin Malik. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla idza arada bi 'abdin khairan ista'malahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla apabila menginginkan kebaikan dari seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya. Allah akan mempekerjakan orang yang Allah inginkan kebaikan baginya. Faqila, lalu para sahabat bertanya atau ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kaifa yasta'miluhu ya Rasulullah? Bagaimana yang dimaksud dengan mempekerjakannya wahai Rasulullah SAW? Qala, beliau pun bersabda, yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut. Allah akan memberinya taufik untuk dia melakukan amal soleh sebelum kematiannya. Masya Allah. Jadi ketika Allah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan mempekerjakannya dengan cara memberinya taufik untuk senantiasa melakukan amal soleh sebelum meninggal dunia. Mungkin ada orang yang ketika hidup kita kenal sebagai orang yang tidak baik-baik amat, tapi menjelang kematiannya ternyata orang ini berubah drastis, dari yang asalnya toleh menjadi solih, dari asalnya adalah seorang yang sangat kasar menjadi orang yang sangat lembut, dari orang yang ahli maksiat menjadi ahli taat. Lalu kemudian Allah mencabut nyawanya dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan husnul khatimah. Inilah orang yang oleh Rasul disebut sebagai orang yang Allah harapkan kebaikan darinya dengan mempekerjakannya.
Allah mempekerjakannya untuk melakukan amal soleh, Allah berikan kepada taufik untuk mengerjakan perbuatan baik sebelum dia meninggal dunia. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, dalam riwayat yang lain, idza aradallahu bi'abdihi khairan as-salahu, apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kebaikan pada hambanya, as-salahu, Allah akan menjadikannya madu. Ya, maaf, ini saya pernah baca ada orang yang menafsirkan keliru. Jadi kalau orang yang Allah inginkan kebaikan dijadikannya madu katanya. Maksudnya dijadikan madu bagi istri seorang suami. Ya, jadi dijadikan sebagai madu dari seorang suami. Nah, padahal sebetulnya bukan begitu. Ya. Disebutkan, jadi mereka itu menafsirkan secara lafziah, kemudian dipotong hadisnya. Padahal ada lanjutannya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma asalahu, wahai Rasulullah, bagaimana maksud dari Allah menjadikannya madu? Qala, Rasul bersabda, yaftahullahu lahu amalan salihan baina yadi mautihi hatta yarda anhu man haulahu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala membukakan baginya amal soleh, ya, sebelum dia meninggal dunia, sehingga orang-orang ridho kepadanya, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya ridho kepada orang ini. Jadi sebagaimana madu itu identik dengan rasanya yang manis, maka orang yang Allah jadikan madu itu adalah orang yang sebelum meninggal dunia ini Allah bimbing, berikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh, sehingga orang-orang yang melihatnya, orang-orang yang ada di sekitarnya merasa ridho kepada orang ini, sehingga orang ini memiliki nama yang manis, memiliki kenangan manis di hadapan orang-orang yang ditinggalkannya. Inilah yang maksud dengan menjadikannya sebagai madu. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah, itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, sehingga kita ini bisa menjadi hamba-hamba Allah yang mukmin, muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita meninggal dunia, malakul maut menyambut kita dengan sambutan yang sangat menyenangkan, sambutan yang sangat ramah, dan kita pun ridho melepaskan ruh kita pergi menghadap Tuhannya. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari godaan syaitan dan menjauhkan kita dari ketergelinciran untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak ingin ketika kita meninggal dunia, malaikat menyambut atau menyuruh ruh kita keluar dengan sikap yang tidak baik, dengan sikap yang keras, yang bengis. Karena kita ingin kita semua ini Allah golongkan sebagai ahli surga yang akan mendapatkan berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.